fungsi konstitusi itu a priori dan posteriori, atau dari sudut waktu ya, fase. Nah, ini dikenal dua fungsi konstitusi atau undang-undang dasar. Kalau sebelum negara dibentuk, tentu ini dipandang sebagai hasil perjanjian masyarakat untuk membentuk negara. Jadi kalau dulu para pendiri bangsa ya, ibu dan bapak pendiri bangsa kita, nah ini bagaimana merumuskan undang-undang dasar ya, yang akan menjadi pedoman di dalam bernegara ya, menjadi peraturan yang mengatur bagaimana suatu negara berjalan ya, berfungsi. Nah, kalau satu lagi itu namanya fungsi a posteriori. Fungsi setelah negara dibentuk. Jadi pada fungsi ini konstitusi dianggap sebagai akte pendirian sebuah negara. Nah, ini pendapat ini disampaikan ya oleh rekan saya Dr. Max Bolisabon. Nah, ada bukunya terbitkan Gravitri ya tahun 91. Nah, judulnya fungsi ganda konstitusi. Fungsi a priori dan a posteriori. Nah, siapa pembentuknya? Nah, ini macam-macam ya. Jadi bisa saja suatu konstitusi itu dibuat sendiri oleh raja ya. Atau raja bersama-sama rakyat, atau dibuat rakyat seluruhnya seperti dulu di Yunani kuno ya. Kumpul di suatu tempat namanya polis, situ mendiskusikan tentang konstitusinya. Ada juga dibentuk badan khusus pembentuk undang-undang dasar. Ini dikenal dengan badan konstituan. Ya. Ada juga yang dibuat oleh kelompok ya yang dominan ya, otoriter. Ini dikenal dengan pemerintah diktator ya. Di negara kita dulu oleh suatu badan usaha-usaha persiapan kemerdekaan, kemudian berubah menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadilah disahkan 18 Agustus 45 ya, oleh PPKI. Untuk selanjutnya di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sendiri disebut dibuat atau yang berwenang ya membuat undang-undang dasar itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Jadi itu tadi undang-undang dasar secara umum berfungsi sebagai hukum dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga yang ada ya, lembaga negara. Kemudian fungsinya apa lembaga negara tadi? Hubungannya antara satu dengan yang lain, mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, juga membuat cita-cita ya serta tujuan negara ya. Saudara-saudara masih ingat ya, untuk melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, itu kalau undang-undang dasar kita ya. Jadi hakikat undang-undang dasar atau konstitusi secara teoritis ini didasarkan pandangan Wade ya, yang dikutip Miriam Budiarjo, itu sebagai naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
Wah, ini di dalam buku yang evergreen ya. Kita tidak belajar ilmu politik kalau tidak membaca Ibu Miriam ya, dasar-dasar ilmu politik. Kita beralih ke TAP MPR. Apa fungsinya? Ini beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar menyebutkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh MPR sebagai pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Nah, ini kewenangannya, ini setelah amandemen ya, itu hanya melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Memberhentikan presiden dan wakil presiden menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Nah, ini pasal-pasal baru ya di dalam UUD 45, pasal 7A dan 7B. Memilih wakil presiden dari calon yang diajukan oleh presiden apabila terjadi kekosongan wakil presiden. Memilih presiden dan wakil presiden jika keduanya berhalangan tetap secara bersama. Itu pasal 8 ayat 3. Jadi ketetapan MPR berfungsi mengatur tugas dan wewenang majelis permusyawaratan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut. Ya, ini. Kita beralih ke undang-undang. Apa fungsinya undang-undang? Dan siapa yang membentuknya? Ya. Nah, pertama menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi dalam Undang-Undang Dasar itu tegas-tegas disebutkan tentang pendidikan nasional akan dibentuk undang-undang. Nah itu, jadi undang-undangnya ini wajib dibuat ya. Jadi dikenal dengan istilah undang-undang organik ya. Jadi undang-undang pelaksanaan dari peraturan perundang yang lebih tinggi. Dalam hal ini undang-undang dasar. Juga pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi walaupun tidak tegas-tegas disebutkan, tapi bisa juga dibuatkan undang-undangnya. Contohnya tidak disebutkan untuk Mahkamah Konstitusi itu harus dibentuk undang-undang. Nah, itu pengaturan lebih lanjut secara umum, ya, aturan dasar lain. Karena ini berdasar sekali, apa bedanya dengan Mahkamah Agung dan sebagainya. Itu tentu memerlukan undang-undang lanjutan, ya. Bisa juga pengaturan lebih lanjut dari ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutkan, ya. Contoh pamannya dulu TAP MPR tentang referendum, ya. Referendum itu memerintahkan untuk dilaksanakan seperti pemilu bila mana ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Ini ditindaklanjuti oleh undang-undang. Ya. Walaupun TAP MPR tersebut sudah dicabut ya ketika kita mau mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 98 ya pasca kejatuhan Jenderal Besar Soeharto. Kemudian pengaturan di bidang materi konstitusi. Jadi materi-materi konstitusi itu tadi tentang organisasi, tugas dan susunan lembaga tertinggi atau tinggi negara. Tentang DPR, tentang MPR, makanya ada istilah MD3 itu. Ya. Kemudian tata hubungan antara negara dan warga negara dan antara warga negara penduduk timbal balik. Ya, contohnya umpamanya tentang hak asasi manusia, ya ada undang-undangnya tentang hak asasi manusia. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan, nah, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, ya.
Setiap perancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Nah, dari sinilah kita bisa tahu jawabannya. Bila ada pertanyaan, siapa yang membuat undang-undang dasar? Membuat undang-undang. Jawabannya ada di pasal 20 ayat 2. Ya, ini yang baru. Jadi, kalau begitu, undang-undang itu produk DPR dan Presiden. Ya. Bagaimana, apakah Dewan berhak mengajukan usul? Nah, ini ada di pasal 21. Ya. Nanti undang-undang yang sudah disetujui bersama ini akan disahkan ya oleh Presiden. Kemudian setelah undang-undang secara hierarki kan ya tadi undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang strip miring, Perpu. Nah, jadi ini tuh sejajar. Fungsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini kedudukannya sejajar berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Apa fungsinya? Nah, ini berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011. Itu disebutkan Perpu pada dasarnya sama dengan fungsi dari undang-undang. Kalau gitu, apa yang tadi Bapak sudah sampaikan tentang fungsi undang-undang berlaku ya bagi Perpu ini. Perbedaan keduanya terletak pada pembuatnya. Jika undang-undang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR dalam keadaan normal, gitu ya, maka Perpu dibuat Presiden, ya. Namun apa? Tetap Presiden juga itu harus mengajukan Perpu tadi ke DPR untuk minta persetujuan. Kalau sudah disetujui, tentu nanti akan jadi undang-undang, ya. Jadi perbedaan lainnya adalah jika undang-undang dibuat dalam suasana atau keadaan normal, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Nah, ini interpretasi kegentingan yang memaksa itu saudara cari ya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada beberapa kriteria kegentingan yang memaksa. Nah, karena memang tidak ada penjelasannya, ya. Kata-katanya kan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak mengeluarkan atau menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Apakah pemahnya karena tidak bisa bersidang, sebagaimana halnya ya waktu itu terjadi Senayannya juga diduduki masyarakat, ya boro-boro mau rapat begitu, ngantor juga tidak bisa dan sebagainya. Ya, apakah seperti itu kegentingan? Nah, ini saudara cari putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengertian kegentingan yang memaksa, ya, atau keadaan darurat. Nud, stat nud. Nah, jadi negara dalam keadaan darurat itu seperti apa? Kemudian siapa lembaga pembentuk Perpu? Nah, ini tidak sadar saya sebutkan ya, ini Presiden. Jadi ini Presiden sebagai kepala negara, ya, itu akan mengeluarkan Perpu. Namun ketika ini sudah dalam keadaan kata Bapak tadi ya bisa bersidang, nah DPR itu sidang yang pertama tidak boleh menunggu pemanya nanti sidang yang kelima atau keenam, tidak, harus diajukan pada persidangan yang pertama. Jika ada Perpu ini wajib dibahas. Ya. Apakah pemanya setuju DPR ini dengan Perpu yang ada atau tidak setuju? Kalau tidak setuju, Perpu tadi wajib ya hukumnya oleh Presiden dicabut kembali. Gitu. Jadi ini penting sekali persetujuan DPR ini karena merepresentasikan keinginan rakyat, ya, keinginan rakyat itu seperti apa. Nah, selanjutnya fungsi peraturan pemerintah. Fungsi peraturan pemerintah ini itu pengaturan lebih lanjut
ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya. Fungsi ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Di situ dikatakan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Contohnya pasal 10 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 99 ini undang-undang pemerintahan daerah yang lama. Nah, di situ dikatakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tentang kewenangan daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi ketentuan ini diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Nah, waktu itu, ya ini contoh saja. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Tapi bisa saja tidak seperti ini, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Tapi seperti halnya undang-undang, di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak tegas-tegas menyebut harus dibuat undang-undang. Namun, jadi ini urgenitas, kepentingannya, ya dilihat kepentingan. Setelah peraturan pemerintah adalah peraturan presiden. Ini adalah fungsinya menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Karena presiden ini sesuai pasal 4 ayat 1 dikatakan sebagai eksekutif ya di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu tentu dia memerlukan pengaturan-pengaturan bersifat umum. Kalau untuk pengangkatan bukan peraturan presiden namanya, tapi keputusan presiden. Sifatnya individual ya, konkret gitu, final. Nah, itu pengangkatan-pengangkatan. Dalam bahasa Belandanya itu basicking. Ya, ini materi pembelajaran di dalam hukum pemerintahan ya. Selanjutnya menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya. Ya. Kemudian menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam peraturan pemerintah meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Jadi pada dasarnya ini sebagai ketentuan lebih lanjut dari peraturan pemerintah. Nah, tapi Bapak juga melihat contohnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di situ ada juga ya perintah dari Undang-Undang 12 tahun 2011 itu selain harus dibentuk dengan peraturan pemerintah, ada juga yang dibentuk dengan peraturan presiden. Nah, kalau seperti ini berarti bisa juga peraturan presiden ini adalah dalam rangka melaksanakan undang-undang gitu ya. Di mana saja kalau hanya bedanya apa pamannya? Dua-duanya kan adalah sama. Siapa yang membentuk peraturan pemerintah? Presiden. Siapa yang membentuk peraturan presiden? Ya presiden juga gitu. Nah, oleh karena itu, di sini kita harus jeli ya bahwa ada dasar yang tegas kalau umpamanya untuk peraturan pemerintah itu sepanjang yang diperintahkan oleh langsung lahir dari undang-undang. Jadi kalau umpamanya peraturan presiden sebaiknya lah gitu ya, itu adalah pelaksanaan dari peraturan pemerintah. Nah, jadi contoh yang tadi Bapak sebutkan, ada juga undang-undang yang menyebutkan harus dengan peraturan pemerintah, satu lagi peraturan presiden. Nah, ini menimbulkan sesuatu yang katakanlah ketidakpastian. Ya, sebaiknya tidak boleh ada undang-undang yang seperti itu. Ya, jadi nanti pertanyaannya kalau gitu apa bedanya gitu ya? Fungsi peraturan pemerintah dengan peraturan presiden itu. Nah, itu yang Bapak suka terus-menerus sampaikan ya, dikritisi. Nanti boleh Anda cek ya, lihat Undang-Undang 12 tahun 2011 itu ada yang memerintahkan dibentuk dengan peraturan presiden. Ya. Nah, ini kan kalau gitu apa bedanya dengan peraturan pemerintah?
sebaiknya peraturan presiden itu melaksanakan peraturan pemerintah atau dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai presiden yang diamanahi atau yang diberi kewenangan atribusi. Masih ingat ya, kewenangan atribusi itu kewenangan yang langsung didapatkan dari Undang-Undang Dasar, ya, yaitu sebagai kepala pemerintahan. Oke, selanjutnya adalah fungsi peraturan daerah. Ini menyelenggarakan otonomi daerah. Kemudian sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyelenggarakan pengaturan hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah lain, menyelenggarakan pengaturan hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Jadi kalau ada yang membebani masyarakat, nah itu perda ya atau undang-undang yang boleh. Kalau pamannya peraturan gubernur atau peraturan bupati, nah tidak boleh. Ya, itu. Jadi bila mana ada suatu pengaturan tentang pembebanan biaya, ya, apakah paksaan ketika penegakan hukum, ya, atau pamannya pungutan dan sebagainya, nah ya, perda lah tempatnya, ya, gitu. Nah, dan perda ini boleh membuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda. Kemudian mengatur penunjukan pejabat yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah. Nah, ini bisa dengan peraturan daerah. Siapa lembaga pembentuk perda? Nah, karena ada dua perda, perda provinsi dan kabupaten atau kota, tentu ini dasarnya ya. Jadi kalau kita lihat dasar hukumnya di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang membuat perda provinsi ini adalah DPRD provinsi dan gubernur. Ya. Gubernur dan DPRD provinsi. Ini ada pasal 96 ayat 1, 97 dan 98. Sedangkan untuk perda kabupaten atau kota, pembentuknya adalah kepala daerah kabupaten, ya, itu bupati atau kota itu wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Anda lihat pasal 149 ya, ayat 1. 150 dan 151 Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, ini daftar pustaka yang Bapak gunakan di dalam kuliah hari ini ya, dari Max Bolisabon, Ibu Miriam, dan buku Bapak tentang proses legislatif di Indonesia. Mari kita diskusikan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada raise hand. Ada dari, jadi bagaimana ya pengaturan-pengaturan yang penting ke depan yang akan diatur, atau determination of the administrative and judicial function. Ya, ada fungsi administratif, ada fungsi peradilan, ya, atau judicial. Kemudian apa yang tidak secara konstitusional, ya, tidak boleh dilanggar, unconstitutional law, ya, yang seperti kata Bapak tadi, bila mana pemanya seorang presiden kalau di Amerika Serikat, di konstitusi Amerika itu melakukan pemanya misdemeanor, ya, bribery, gitu ya, itu kejahatan-kejahatan melanggar pidana berat dan sebagainya. Juga constitutional prohibition, Bill of Rights, guarantees, ya, atau guarantee of the Constitution. Nah, seperti ini ya. Jadi dalam konstitusi dimuat pernyataan, ya, ini moral ya, moral bangsa, cita-cita serta tujuan negara.
hal ini termuat dalam pembukaan, sedang dalam batang tubuh hal-hal materi yang harus diatur lebih lanjut ya dalam undang-undang. Juga ditetapkan juga tugas dan fungsi dari badan administrasi dan yudisial yang tadi ya. Larangan tadi alat-alat perlengkapan negara ya yang tadi unconstitutional itu untuk melakukan sesuatu yang bukan atau tidak ada kewenangannya, baik berdasarkan peraturan undang-undang maupun kebiasaan. Kemudian ada hak warga negara, oleh karenanya Undang-Undang Dasar disebut pula Undang-Undang tentang hak, ya. Demikian pula jaminan atau perlindungan terhadap konstitusi, ya tadi guarantees of constitution. Apa materi muatan TAP MPR? Anda bisa baca buku Profesor Sri, judulnya Ketetapan MPR atau S sebagai salah satu sumber hukum tata negara. Nah, jadi ini memang TAP MPR ini ada sejak 19 November tahun 60, ya tidak sejak ada sebelumnya, apalagi dulu kan belum terbentuk ya ketika kita baru merdeka. Nah, bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan MPR ini derajatnya di bawah Undang-Undang Dasar, tetapi di atas undang-undang. Yang menjadi masalah, kata Pak Tri, baik Undang-Undang Dasar 45 maupun TAP MPR, nah ini kan dikeluarkannya oleh MPR juga, ya. Nah, namun derajatnya tidak sama. Gitu. Oleh karena itu timbul proses apakah yang menjadi materi muatan Undang-Undang Dasar dan apa pula yang menjadi materi muatan ketetapan MPR. Kan? Gitu. Nah, ini dijawab oleh para murid-muridnya, termasuk Profesor Bagir, ini Pak murid Pasri ya, termasuk Bapak juga Pak Kuntana. Nah, ini dari sifat materinya, ya, TAP MPR itu ternyata ada yang bersifat mengatur, ada yang sifat materinya mengikat umum secara langsung. Yang materinya merupakan penetapan atau basicing. Ada juga materinya bersifat pernyataan atau declaration. Contoh, punya dulu ketika tim-tim bergabung dengan kita ya. Nah, itu kan ada pernyataan TAP MPR tentang integrasinya Timur Timur. Seperti itu. Kalau ketetapan MPR yang bisa mengatur, ini mengikat secara umum. Ya, seperti halnya undang-undang ya. Jadi setiap penduduk harus mematuhinya. Demikian pula ketetapan MPR yang bersifat materinya mengikat umum secara langsung. Ketetapan MPR yang mengatur, yang mengikat umum secara langsung, bersifat pernyataan, dan yang berupa penetapan, ini semuanya pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Dasar. Mungkin juga dapat berupa penjabaran lebih lanjut dari ketetapan Undang-Undang Dasar. Misalnya, tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai penjabaran lebih lanjut dari pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Memang persoalannya apakah ketetapan MPR dapat menjelaskan atau menjabarkan semua ketentuan dalam Undang-Undang Dasar? Nah, tuh, Wasri juga menanyakan ini. Ya. Berangkat dari wewenang MPR yang diatur dalam ketetapan MPR mengenai peraturan tata tertib MPR, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menafsirkan Undang-Undang Dasar. Maka tentu MPR dapat menjabarkan semua ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya. Akan tetapi apabila beranjak dari sistem konstitusi dan prinsip negara berdasar atas hukum, di mana Undang-Undang Dasar adalah aturan dasar yang harus ditaati oleh siapapun, termasuk badan pembentuknya dalam hal ini MPR, ya, maka tidak semua ketentuan Undang-Undang Dasar dapat dijabarkan oleh MPR, ya, dalam ketetapan MPR. Jadi kalau umpamanya hal yang dilarang, ya tentu tidak boleh, ya, yang tidak boleh ditafsirkan lagi. Dalam Undang-Undang 45 terdapat pasal yang menentukan bahwa hal-hal materi tertentu akan diatur atau ditetapkan dengan undang-undang. Jadi langsung ya, bukan karena tidak ada apa namanya kata-kata ya apa namanya ini langsung disebutkan dengan undang-undang gitu. Tidak disebutkan akan dibuat dengan ketetapan MPR, tidak ada ya gitu. Jadi ketetapan MPR ini dulu dasar hukumnya itu ada di pasal 3 sebelum di amandemen.
bahwa MPR nah ini memiliki wewenang membuat undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis besar. Nah, kata ketetapan, menetapkan garis-garis, menetapkan. Ya. Hal itu berarti bahwa materi pengaturannya lebih lanjut didelegasikan oleh pembentuk undang-undang dasar kepada pembentuk undang-undang, jadi ke Presiden dan DPR. Materi tersebut adalah materi yang harus diatur dalam undang-undang, bukan dalam ketetapan MPR. Misalnya mengenai pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Nah, gitu ya. Ini berarti bahwa penyelenggaraan sistem pengajaran nasional tidak dapat diatur tentu saja dengan ketetapan MPR. Ya, karena Undang-Undang Dasar sudah menentukan bahwa materi tersebut harus diatur dengan undang-undang. Itu ya. Nah, sekarang materi muatan undang-undang. Nah, ini tidak beda dengan yang telah Bapak jelaskan tadi mengenai fungsi undang-undang ya, undang-undang. Nah, ada pendapat dari Juniarto, Suhino, Hamid, Bagirmanan, Kuntana ya. Jadi kalau Juniarto menyebut materi muatan undang-undang itu ada dua. Pertama yang disebut oleh undang-undang dasar harus dibuat undang-undangnya. Kedua hal-hal lain yang oleh pembentuk undang-undang perlu gitu ya. Jadi sebagai perluasan. Nah, ini pendapat Suhino, ada materi yang oleh undang-undang dasar harus diatur. Nah, kemudian materi yang menurut ketetapan MPR membuat garis-garis besar dalam bidang legislatif harus dilaksanakan dengan undang-undang. Ada juga materi undang-undang pokok. Biasanya undang-undang pokok seperti UU PA, undang-undang pokok agraria. Dan itu di dalamnya itu menyuruh untuk dibuat undang-undang lagi tentang tanggungan ya. Akhirnya keluarlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Bayangkan tahun 60 ke 96 lama banget ya. Nah, ya sebagai undang-undang pelaksanaan. Ada materi lain yang mengikat umum seperti yang membebankan kewajiban kepada penduduk ya, yang mengurangi kebebasan warga, yang memuat keharusan atau larangan. Nah, itu wajib ya dibuat undang-undang. Kalau pendapat Pak Hamid, nah ini meliputi petunjuk batang tubuh ya. Nah, atau petunjuk penjelasan. Kalau dulu masih ada penjelasan UUD 45 ya. Gitu. Nah, Saudara Ibrahim ya khusus tadi yang nanya tentang materi muatan Perpu. Nah, ini sama ya dengan Perpu, undang-undang itu kan sama materinya muatannya dengan Perpu. Jadi sepanjang ini materi muatannya gitu ya. Gitu. Nah, dengan mengacu kepada wawasan negara berdasarkan atas hukum dan wawasan sistem konstitusi, undang-undang adalah pemahaman pokok, sehingga undang-undang merupakan dasar dan batas bagi tindakan-tindakan pemerintah. Nah, ini butir-butir materi muatan itu. Ya, tegas diperintahkan Undang-Undang tentang MPR, mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar, mengatur hak asasi, hak dan kewajiban warga, pembagian kekuasaan negara, mengatur organisasi pokok, ya, lembaga tertinggi dan mengatur pembagian ya wilayah, gitu. Mengatur pembagian kemudian siapa warga negara dan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan yang dinyatakan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang yang tadi ya barangkali undang-undang pokok. Gitu. Pak Bagir juga dengan Pak Kuntana ini memberikan pendapat ya. Jadi undang-undang itu bila ada perintah undang-undang dasar, perwujudan kedaulatan rakyat. Nah, jadi bisa saja ini ditafsirkan di dalam rangka ya untuk menegaskan kedaulatan rakyat, kenapa tidak dibuat undang-undang? Kalau pemainnya sedang genting tidak bisa ini, nah dengan Perpu begitu.
Ya. Memperbaharui undang-undang atau bagian dari undang-undang yang ada. Nah, ini bisa perpu karena undang-undangnya umpamanya ya seperti kemarin ya undang-undang Cipta Kerja ini ada masalah. Nah, ini kemudian dibuatkan perpu ya untuk memperbaikinya. Ya, gitu. Diperintahkan oleh undang-undang yang sudah terbentuk terdahulu, perjanjian dengan negara lain, ya, seperti itu. Kemudian Anda juga ya di Undang-Undang 12 tahun 2011 inilah ya mengatur apa materi muatan yang harus ada dalam undang-undang itu berisi nah ini ya ada. Tuh. Nah, sedangkan mengenai Perpu ya, jadi peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan undang-undang yaitu Perpu. Nah, kalau eh, peraturan ini memang tadi dalam hal ihwal kegentingan atau perordening reh ya, nud perordening reh. Nah, oleh karena itu hakikat Perpu sama dan sederajat dengan undang-undang. Hanya pemenuhi syaratkan harus dalam keadaan kegentingan. Maka materi muatan Perpu sama ya dengan materi undang-undang. Apa yang dapat diatur dengan Perpu sama dengan apa yang dapat diatur dengan undang-undang. Undang-Undang 12 juga menegaskan bahwa materi muatan Perpu sama dengan undang-undang. Gitu Ibrahim ya. Ini ada nanti lihat diperiksa Undang-Undang 12 tahun 2011. Kemudian materi peraturan pemerintah. Nah, ini ya secara tegas-tegas disebutkan dalam undang-undang harus dibuat peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang 12 dikatakan PP berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi mungkin saja suatu undang-undang dijalankan oleh beberapa peraturan pemerintah dan mungkin beberapa undang-undang dijalankan oleh satu peraturan pemerintah atau mungkin pula beberapa peraturan pemerintah ya gitu. Nah, menurut Pak Hamid, materi muatan peraturan pemerintah dapat berupa seluruh ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Karena peraturan pemerintah ini pelaksanaan ya gitu. Nah, ini peraturan presiden kalau melihat Undang-Undang 12 bahwa materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Nah, ini yang Bapak kritisi itu. Nanti kalau seperti ini, ya apa bedanya? Ya peraturan pemerintah dengan peraturan padahal dua-duanya jangan banyak bergerak atau berbicara. Putri ini ya, tolong di mute. Oke. Dahulu namanya keputusan presiden ya. Di mana materi muatan keputusan presiden ada dua jenis. Ya. Nah, itu pada peraturan presiden pemerintah yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut. Materi keputusan presiden demikian terbatas. Ya. Selain itu ada materi keputusan ke presiden kalau dulu itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1. Nah, ini sebagai kepala pemerintahan ya. Dia mendistribusikan kewenangan umum pengaturan oleh presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi materi muatan ini tentu tidak tertentu lingkup, ya banyak sekali. Namanya juga ya penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sehingga tadi Salsa bilang apa bisa ini disalahgunakan. Wah, sangat ya, sangat 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 berpotensi bila mana tidak ada penjagaan ya di sana sih. Kemudian Perda itu di Undang-Undang 12 itu disebutkan materi muatan Perda, seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundangan yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 juga materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan perda. Nah, oleh karena itu peraturan pemerintah tidak boleh itu ya ada ketentuan pidana.
Peraturan presiden, ada ketentuan pidana nggak boleh. Ya, gitu. Harus undang-undang atau perda. Ya. Nah, itu ya. Jadi hari ini saudara sudah komplit betul mendapat pembekalan dari saya berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan apa namanya fungsi juga materi muatan ya, undang-undang dasar,